Bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mendengar, man kanatid dunya himmahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai keinginannya, yang menjadikan dunia itu hammahu, ya, sebagai tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya, walam ya'tihi minad dunya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia itu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau di dalam hidup kita ini tujuannya dunia, mencari kehidupan dunia, bekerja pagi, siang, malam untuk mencari kehidupan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi urusan dalam kehidupannya ini bukan diberikan pertolongan oleh Allah. Dia tidak akan mendapatkan kesuksesan, tetapi dia akan terus mengejar dunia yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam sebuah hadis, tidak sayap seekor nyamuk. Tetapi kalau dia menginginkan dunia itu, Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia tidak akan merasa karena ingin terus dunia itu, ya, tidak ada habisnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan, ya, menjadikan akhirat itu niatnya, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan urusannya, memberikan kemudahan pada urusannya, dan Allah jadikan ghinahu fi qalbihi, di dalam hatinya itu akan merasa kaya, ya. Dan Allah akan mendatangkan dunia itu di hadapannya dalam keadaan hina. Seharusnya seorang muslim itu seperti ini. Jadi dia menjadikan dunia itu, ya, bukan sebagai tujuan, tetapi apa? Dia menjadikan tujuannya, niatnya di dalam aktivitas dalam kehidupan ini adalah akhirat. Sehingga dunia itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan. Kalau dunia yang menjadi tujuannya, maka akan dicerai-beraikan. Jadi kalau misalnya dia di dalam membangun keluarga, membangun rumah tangga, tujuannya untuk mencari dunia, untuk kehidupan dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, ya. Makanya banyak perceraian, banyak terjadi konflik, banyak terjadi, ya, adanya masalah-masalah. Karena apa? Tujuannya dunia. Ya. Kemudian kalau dia pendidikannya itu untuk mencari, meraih titel, mencari gelar, ya, itu pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi
dia tidak mendapatkan akhirat sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak membicarakan atau banyak menggambarkan tentang dunia itu. Kalau dunia menjadi tujuannya, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa ghurur. Ghurur? Kenikmatan yang menipu. Ya. Kenikmatan yang menipu, tapi orang senang dengan dunia. Padahal kata Allah, kenikmatan yang menipu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun. Apa makna la'ibun? Sebuah permainan saja. Ya. Jadi banyak permainan. Kalau kita tujuan hidup ini hanya untuk dunia, kita ini bermain-main saja. Ya, tidak serius hidup kita ini. Kalau urusannya dunia. Kemudian walahun, ya, yaitu melalaikan. Dunia itu akan melalaikan kita dari sholat, ya, dari perjuangan, melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya dunia. Maka kita harus betul-betul menjaga niat kita. Apapun yang kita lakukan, kita betul-betul niatkan untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan bahwa hayatud dunya itu apa? Laibun wa lahwun wa zinatun. Sebagai apa? Perhiasan, ya. Wa zinatun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, ya, surat yang ke-40 ayat 39, ya qaumi innama hadhihi dunya mata'un wa hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata'un, ya, hanya sebuah kesenangan saja. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Maka akhiratlah tempat yang kekal abadi abadan. Jadi kita selalu mengingatkan, di antara kita selalu mengingat, kalau ada saudara-saudara kita yang terlena, ya, yang tersibukkan dengan urusan dunia, untuk taklim saja tidak bisa, untuk belajar, untuk tolabul ilmi saja tidak bisa, kita ingatkan, ya, karena kehidupan yang abadi abadan itu adalah akhirat, bukan dunia. Tetapi kita bisa saja terjerumus kepada dunia, karena dunia itu menyenangkan, kesenangan, tetapi mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan kesenangan yang kekal, kesenangan yang abadi adalah kesenangan yang ada di akhirat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika seorang mencintai dunia, ya, kehidupannya digunakan hanya fokus terhadap kesenangan dunia saja, maka itu adalah pangkal, ya, atau pokok dari semua kejelekan yang ada. Kalau sudah dunia menjadi tujuannya, dunia menjadi fokusnya, maka itu pokok dari semua kejelekan yang dilakukan. Karena apa? Dengan dunia dia menghalalkan berbagai macam cara, tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan, hanya demi meraih dunia, jabatan,
harta, tahta dan wanita, rela menjual agama. Rela mengorbankan dinnya, keyakinannya. Ya. Maka karena dunia ini adalah pokok segala kejelekan, kita sebagai seorang muslim berhati-hati betul untuk menata niat kita agar jangan sampai terbesit di dalam aktivitas hidup kita untuk mencari dunia. Di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah berfirman, barang siapa yang dunia wazinatnya nuwaffihim a'malahum fiha. Allah kasih. Allah berikan semua keinginan kita. Ketika kita sudah fokus dengan urusan dunia, Allah berikan semuanya. Ya. Kalau kita ingin meraih jabatan yang tinggi, Allah kasih jabatan itu. Kalau kita ingin menikahi seorang wanita yang cantik sekali, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup itu hanya urusan itu saja, dikasih oleh Allah. Kalau hidupnya itu hanya untuk beli mobil yang mewah saja, dikasih mobil mewah. Kalau hidupnya itu untuk beli rumah yang bertingkat-tingkat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya, dia bekerja untuk dunia itu dikasih oleh Allah, dimudahkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dirugikan sama sekali, dikasih, Pak. Ya. Tetapi di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi mereka yang fokusnya dalam urusan dunia saja, dunia dan dunia, mereka itu di akhirat nanti laisa lahum fil akhirati illan nar. Ya, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sia, tidak ada gunanya dia bekerja. Pekerjaannya yang ada di dunia, selama di dunia itu tidak ada gunanya sama sekali di akhirat. Ya. Karena dengan fokus dunia itu dia melalaikan semua urusan ibadah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dilalaikan. Ya. Jangankan berjuang untuk Islam, sholat saja dia abaikan. Sholat saja dia remehkan. Ya. Kalau sudah orang meremehkan sholat, ya, dia akan meremehkan yang lainnya. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau ada bangunan, Pak, nggak ada tiangnya, kira-kira bisa berdiri nggak? Nggak bisa, pasti mudah roboh. Begitu juga Islam. Tiang agama itu adalah sholat. Dunia itu melalaikan semuanya, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, ya, yang lainnya.